Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang masih akan membahas bab 2, yaitu di subbab 2.13 tentang turunan implisit, khususnya pada fungsi trigonometri. Mari kita mulai. Pertama-tama mengenai turunan implisit. Jadi, berangkat dari konsep turunan implisit yang meminta kita untuk mendapatkan turunan dari Y, yang dimana persamaan yang digunakan itu tidak hanya bergantung pada X, namun juga pada Y itu sendiri. Kita mempunyai Y sebagai fungsi dari X yang terkandung secara implisit dalam f X, Y sama dengan 0. Pendiferensialan implisit itu adalah proses menentukan turunan dy per dx dengan menganggap Y fungsi dari X dengan aturan rantai. Sebelum mulai keturunan implisit yang mengandung fungsi trigonometri, kita akan mulai dulu dari fungsi aljabar yang sederhana. Berangkat dari permasalahan berikut. Bagaimana cara menentukan dy per dx dari fungsi berikut ini? Yang A, x pangkat 3 plus y pangkat 3 min 3xy sama dengan 0. Kita kenal ini dengan fungsi lingkaran. Dan yang B, sin x kali cos y sama dengan 2x. Perhatikan bahwa kedua buah fungsi ini mengandung x dan y sekaligus. Lalu bagaimana cara kita menentukan dy per dx-nya? Untuk contoh soal yang pertama, mari kita simak sama-sama penyelesaiannya. Untuk mencari dy per dx dari persamaan tersebut, maka kita dapat selesaikan dengan cara berikut. Kita tulis fungsinya seperti ini, kemudian kita berikan d per dx di ruas kiri dan d per dx di ruas sebelah kanan. Lalu kita mulai melakukan penurunannya. X pangkat 3, kalau kita turunkan terhadap d per dx ini, dia akan menjadi 3x kuadrat, dan y pangkat 3 yang dikenakan dengan d per dx di sini, dia akan menjadi 3y kuadrat dikali dengan dy per dx. Saya beri warna biru di sini, perhatikan. Dan min 3xy. Perhatikan bahwa ini merupakan fungsi hasil kali aljabar, maka untuk penurunannya pun kita menggunakan turunan atau aturan hasil kali. 3-nya kita keluarkan dan x-nya di sini tetap dikali y kalau diturunkan menjadi dy per dx ditambah x-nya di sini kalau kita turunkan menjadi 1 dan y-nya tetap di sini yang sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan ruasnya seperti ini sehingga kita dapatkan dy per dx kali y kuadrat min x sama dengan y min x kuadrat. Sehingga sebagai akibat kita peroleh dy per dx sama dengan y min x kuadrat per y kuadrat min x, seperti itu. Untuk contoh yang kedua, kita perhatikan fungsi ini mengandung trigonometri, ya. Ada sin x, ada cos y di sini. Untuk penyelesaiannya, lakukan cara yang serupa seperti tadi. Kita tempelkan atau kenakan d per dx di ruas kiri dan kenakan d per dx di ruas sebelah kanan. Kemudian kita lakukan penurunan menggunakan aturan hasil kali fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Sin x di sini menjadi sin x dan cos y kalau kita turunkan, saya beri warna hijau, ini menjadi minus sin y kali dy per dx ditambah sin x ini kalau kita turunkan menjadi cos x dan cos y-nya tetap. Ingat rumus U V aksen tambah U aksen V. Itu untuk rumus hasil kali. Kemudian kita kelompokkan seperti ini. Menjadi sin x kali min sin y kali dy per dx sama dengan 2 min cos x kali cos y. Dan akibatnya kita peroleh dy per dx sama dengan 2 min cos x kali cos y per sin x kali sin y. Oke, demikian pembahasan saya mengenai turunan implisit. Berikut ini ada soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk dikerjakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa pada video saya yang berikutnya.